Selamat pagi sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Ini pertemuan kedua bersama dengan saya. Mungkin kemarin audionya ada yang bilang terlalu kencang ya suara pianonya, suara musiknya. Sekarang rasanya sudah diatur, saya harap lebih baik lagi audionya pagi hari ini. Sebagai seorang anak Allah, Bapak Ibu, ada satu kesenangan yang seharusnya bisa kita miliki yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak mau sungguh-sungguh menjadi seorang anak Allah. Saya tidak berbicara dalam konteks mereka yang tidak tahu, tetapi mereka yang tidak sungguh-sungguh. Mereka yang tidak sungguh-sungguh itu bisa berbicara mengenai orang percaya yang mengerti kebenaran, yang ke gereja maksud saya, atau mungkin satu kelompok khusus lagi yaitu mereka yang sudah mendengar kebenaran. Bagi mereka yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Tadi saya katakan ada satu kesenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak sungguh-sungguh. Kesenangan itu adalah memikul salib. Memikul salib. Memikul salib berbicara mengenai ketika kita melangkah dalam keseharian kita dengan menjaga hidup kita sesuai dengan apa yang Bapa mau. Sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Memikul salib juga bisa diartikan dengan kita menahan segala nafsu yang kotor, pikiran jahat, emosi yang biasanya kita keluarkan ketika kita memiliki kesempatan, mulut yang sembarangan kita gunakan setiap kita berbicara dengan orang lain, atau jempol kita ketika kita sedang menulis status-status di sosial media. Memikul salib adalah harusnya menjadi satu kesenangan bagi kita, karena kita tahu ketika kita memikul salib untuk menahan segala nafsu ataupun hal-hal jahat, kita tahu di situ kita menyenangkan hati Bapa. Di situ kita membuat Bapa tersenyum. Karena kalau kita mengasihi Allah Bapa dan Ibu, kita pasti mau beliau happy. Kita pasti mau Bapak itu senang. Dan apapun yang dapat membuat dia tersenyum, harusnya mau kita lakukan. Itu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Itu kalau kita mau sungguh-sungguh. Tetapi bagi mereka yang tidak mau sungguh-sungguh, yang tidak peduli sama perasaan Allah, memikul salib menjadi satu beban tersendiri yang mereka hindari. Dan kalau bisa aku buang salib ini jauh-jauh. Ya kalau bisa hidup aku ya tidak usah berat-berat untuk menahan emosi, nafsu, pikiran ataupun mulut. Karena memang menahan nafsu itu tidak mudah, Bapak Ibu, saya tahu. Tetapi bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lewati ketika kita mengasihi Allah. Karena itu kuncinya di sini adalah mengasihi Allah lebih dari segalanya. Walaupun saya tahu kita masih memiliki kehidupan yang mungkin kotor, mungkin kita masih berjuang jatuh bangun dalam kesalahan dan dosa kita. Tetapi jangan sampai kita tidak mengasihi Allah. Ingat ini. Jatuh bangun kita bukan artinya kita tidak mengasihi Allah loh.
Saya sering berbicara, saya sering katakan kalau saya membawakan firman atau sharing kebenaran. Saya sering katakan, bukan masalah saat kita jatuh, tetapi seberapa kita mau bangkit dan tidak mau jatuh lagi. Jatuh bangun bukan berarti kita tidak mengasihi Allah. Justru karena kita mengasihi Allah, kita jatuh bangun dan kita berjuang gak mau jatuh lagi. Tetapi orang yang tidak mengasihi Allah akan nyaman dengan kejatuhannya, akan merasa happy dengan kejatuhannya dan selalu memilih untuk jatuh. Itu mereka tidak memikul salib. Mereka membuang salib itu jauh-jauh. Mereka membuang salib itu jauh-jauh. Mereka tidak menghormati Allah. Dan orang yang tidak menghormati Allah selama mereka hidup, mereka pun tidak akan menghormati Allah kalau mereka sudah mati nanti. Kalau mereka telah habis waktunya. Mungkin di kekalan mereka bisa bersujud bertemu dengan Tuhan. Tetapi bukan dengan rasa hormat. Tetapi dengan rasa takut karena mereka tahu mereka tidak layak dimuliakan. Mereka bisa bersujud dengan mereka bisa mengatakan, Tuhan, ampuni aku. Ketika mereka ketika Tuhan menunjukkan cara hidupnya selama mereka hidup. Misalnya Tuhan menyetel satu video hidup mereka dari dulu sampai mereka mati. Ternyata mereka tidak berubah. Mereka bisa berkata, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku mau bertobat. Tetapi mereka mengatakan itu bukan karena mereka mengasihi ataupun menghormati Tuhan, tetapi karena mereka takut. Hal ini juga paralel dengan kehidupan kita yang kalau kita masih takut mati, berarti kita masih belum beres, saudara sekalian. Justru satu hal yang paling kita tunggu harusnya ketika kita bertemu dengan Tuhan. Karena selama hidup kita menghormati Dia. Selama hidup kita menjaga hidup kita. Kita memikul salib kita. Jatuh bangun that's okay. Tapi kita berjuang untuk gak jatuh lagi Bapak Ibu. Terutama bagi saudara sekalian yang telah mendengar kebenaran yang mungkin mengikuti Truth ID sekian belas tahun mendengar kebenaran lewat Pak Erastus. Kalau sampai hari ini masih banyak kejahatan yang kita lakukan yang masih kita buat dari 10 tahun lalu sampai hari ini. Jadi pertanyaan loh, sebenarnya kita mendengar kebenaran karena kita setuju atau karena kita sungguh mau berubah? Kalau kita hanya mau setuju, ya setuju itu tidak ada resiko. Tidak ada harga yang harus dibayar hanya dengan persetujuan di otak, di pikiran. Oh aku setuju nih khotbahnya bener. Aku setuju nih pendeta gak sesat. Aku setuju bener nih, gak minta-minta perpuluhan dan lain-lain. Misalnya, sekalipun saya tidak berkata ini bukan berarti gereja yang masih ada perpuluhan itu salah, saya gak katakan itu ya. Kalau hanya setuju di sini doang gak ada resikonya Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu kita bayar hanya dengan persetujuan. Tetapi ketika kita menghidupi kebenaran yang kita dengar yang tadi kita setujui, di situ baru ada harga yang kita bayar. Baru ada harga yang kita bayar Bapak Ibu. Nah disitulah orang mulai ragu untuk memikul salibnya. Orang mulai ragu memikul salibnya. Mereka hanya sampai di taraf, aku setuju, yes aku setuju. Aku setuju dengan berbagai macam doktrin yang aku dengar di sini. Maaf ya saudara sekalian, hanya sekedar setuju tidak membuat Anda layak dimuliakan. Ingat hal ini, sekedar setuju belum membuat kita layak dimuliakan atau tidak membuat kita layak dimuliakan. Tetapi ketika kita melangkah dalam kekudusan Allah, memikul salib kita detik demi detik, di situ baru kita menunjukkan kalau kita layak dimuliakan.
Ada satu lagu yang saya punya yang mungkin jarang orang tahu. Satu-satunya harapan yang ingin ku dapatkan. Nah, perkataan ini, melihat senyum di wajahmu ketika ku bertemu denganmu. Kita melihat Tuhan tersenyum melihat kita. Nah, paragraf kedua begini Bapak Ibu. Kau katakan padaku, bangganya engkau kepadaku. Karena kita memikul salib loh. Kemudian Tuhan ngomong gini, anakku, ku telah menunggu, kini kau bersamaku selamanya. Tuh. Refnya nanti ya, biar jadi penasaran. Keindahan hidup ini adalah ketika Bapa di surga tersenyum melihat kita dan berkata, kamu anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dan seorang anak yang benar hanya menunggu perkataan itu. Seorang anak yang benar hanya menunggu Bapaknya tersenyum kepada dia. Dan saya harap komunitas doa pagi ini juga memiliki kerinduan untuk mendapatkan senyum dari Bapa di surga. Karena itu, saudara, yuk berjuang sama-sama. Mungkin saya masih sangat muda dibanding Bapak Ibu sekalian atau saudara yang hadir di doa pagi ini. Tetapi saya mau katakan, mari kita ke surga sama-sama. Walaupun mungkin on paper saya belakangan ke surganya. Tapi ya kita gak pernah tahu dan that's okay. Siapapun duluan yang pulang, tungguin saya. Tungguin saya di surga. Kemarin waktu setelah doa pagi banyak orang yang chat saya. Bahkan mereka yang mungkin gak pernah chat saya, mereka chat saya dan katakan, Stephen thank you ya, thank you, bla bla bla. Pokoknya mereka merasa mengucapkan terima kasih kepada saya. Ketika banyak chat masuk, saya hanya berkata seperti ini dalam hati saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya mau membawa banyaknya orang untuk ke surga. Biarlah kehadiran kami Truth ID, Bapak Ibu, menjadi satu semangat bagi kita semua untuk mau berjuang. Dan kita adalah satu rekan seperjuangan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak sendiri, saudara tidak sendiri, dan saya pun tidak sendiri. Kita berjuang sama-sama ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar isi hati-Mu. Walaupun singkat, tapi kami mendapatkan pesannya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau membawa pesan-Mu untuk memikul salib ini kemanapun kami melangkah. Tetaplah bersama dengan kami ya Allahku. Tuntun kami, tegur kami kalau kami salah. Ingatkan kami kalau kami mulai melenceng. Tetap genggam tangan kami, tarik kami sekuat-kuatnya agar kami semakin serupa seperti-Mu. Terima kasih ya Allah. Dan biarlah segala berkat turun atas saudara semua yang hadir di doa pagi pada hari ini. Berkat Allah tercurah atas kita semua. Tuntunan dan perlindungannya pun turun atas kita semua. Terima kasih ya Bapa.
Haleluya. Amin, amin.